Halo Wangsit Lovers. Oke, kita ketemu lagi dengan Om Jero. Kali ini Om Jero akan bahas fungsi kuadrat untuk pelajaran UTBK ya, materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini keluar di matematika dasar atau sekarang masuk ke TPS, penalaran kuantitatif ya. Oke, kita bahas materinya dulu. Materinya sangat simpel dan sederhana. Oke, kita simak. Nah, sebelum menyimak paparan materi fungsi kuadrat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan ada yang nggak paham, biar tambah pintar, Om Jer doakan sukses UTBK-nya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita masuk ke materi dulu deh, bahasa materi. Fungsi kuadrat gitu. Fungsi kuadrat bentuk umumnya tahu ya. Jadi X-nya berderajat 2 atau berpangkat 2, misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0, udah pasti gitu ya. Nah, fungsi kuadrat itu biasanya hubungannya sama grafik. Jadi kita harus paham nih grafiknya gitu ya, bentuknya berbentuk parabola. Jadi misalkan seperti ini atau begini gitu ya. Nah, itu adalah grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, grafik fungsi kuadrat itu karakteristiknya bisa diidentifikasi dari nilai A, B, sama C. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita mengidentifikasi fungsi kuadrat dari nilai A-nya dulu. Apa sih pengaruhnya nilai A terhadap grafik fungsi kuadrat? Gitu ya. Identifikasi dulu. Oke, nilai A gitu ya, pengaruhnya terhadap apa? Nilai A itu ada dua kemungkinan, karena A-nya kan nggak boleh sama dengan 0 nih. Berarti ada dua kemungkinan dong kalau misalkan nggak boleh sama dengan 0. Apa tuh gitu ya? Yang pertama ya pasti A-nya positif gitu. Yang kedua A-nya ya negatif. Apa bedanya ini gitu ya? Nah, bedanya kalau misalkan A-nya positif, nah identifikasi kurvanya itu terbuka ke atas, jadi seperti ini. Ini adalah untuk A-nya positif, jadi kurvanya terbuka ke atas. Oke ya, jadi kayak mangkok lah ngebukanya ke atas gitu ya. Nah, kalau A-nya negatif bagaimana? Berarti terbukanya ke bawah begini. Oke, jadi seperti itu. Jadi dari karakteristik nilai A kita bisa memperoleh kurvanya, modelnya seperti ini. Jadi kita harus sudah tahu nih, kalau model kayak gini gitu ya, kurvanya terbuka ke atas berarti A-nya positif, kalau terbuka ke bawah A-nya negatif. Nah, dengan demikian akibat dari A lebih besar dari 0 ini kita bisa tahu puncaknya juga. Jadi kalau misalkan A-nya positif berarti di sini puncaknya minimum. Gitu ya. Jadi nilai Y-nya adalah minimum. Tapi kalau misalkan A-nya negatif berarti puncaknya di sini di atas kan. Berarti ini maksimum. Nah, itu ya. Jadi dari nilai A kita bisa tahu, oh A-nya pasti minimum nih. Nah, bukan A-nya minimum ya, Y-nya minimum. Seperti itu ya. Kalau misalkan A-nya negatif, oh kita udah pasti tahu nih, Y-nya pasti maksimum. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah karakteristik kurva juga bisa ditentukan dari nilai B gitu ya. Apa sih pengaruhnya terhadap nilai B itu gitu ya. Nah, nilai B itu tidak terlepas dari nilai A, tapi hubungannya adalah tadi kan kalau A itu terbuka kurvanya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau B itu hubungannya di sumbu simetri. Tapi tidak terlepas dari nilai A ya, karena A-nya udah kita udah tahu A-nya positif atau negatif begitu. Nah, jadi kalau misalkan gitu ya, sumbu simetri kayak gimana sih Om sumbu simetri? Nah, jadi kalau misalkan ada kurvanya seperti ini gitu ya. Nah, sumbu simetri itu simetri lipat di sini. Nah, ini adalah namanya sumbu simetri.
sumbu simetrinya, gitu ya, sumbu simetri lipat. Jadi kalau dilipat kan ini akan menempati bingkai yang sama, gitu ya, atau dilipat sama besar lah, gitu ya. Oke. Nah, apa sih bedanya, gitu ya? Kalau B-nya negatif atau B-nya positif, seperti itu. Nah, kita lihat kalau misalkan ini koordinat kartesius, gitu, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau seperti ini misalkan, maka kurvanya sumbu simetrinya ada di sebelah kanan sumbu Y, ya, berarti ini di kanan. Jadi sumbu simetri di kanan. Di kanan siapa? Kanan sumbu Y, ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, B-nya bagaimana, positif atau negatif? Ya bisa positif, bisa negatif, begitu ya. Cuman kita harus tahu kapan negatif, kapan positif. Nah, bedanya yang kedua apa? Jadi seperti ini. Kalau misalkan ada di kanan, gitu ya, maka singkatannya adalah BK. Apa itu BK, Om? Gitu ya. Oke. Jadi singkatannya adalah BK. BK itu adalah beda. Yang beda apanya? Tanda A sama B. Tandanya. Misalkan gitu ya. Kalau tanda A-nya positif, maka B-nya harus negatif. Atau kalau tanda A-nya negatif, maka B-nya harus positif. Jadi tanda A-nya harus beda. Maka itu sumbu simetrinya kanan, itu artinya sumbu simetri di kanan. Nah, jadi contohnya seperti ini, gitu ya. Ada di kanan sumbu Y. Nah, berarti kalau di kiri gimana, Om? Gitu ya. Kalau di kiri itu singkatannya Saki. Apa itu Saki, gitu ya? Sa-nya itu adalah sama. Yang sama apanya? Tanda A dan B sama, gitu ya. Kalau ini beda, gitu ya. Terus Q-nya apa? Q-nya ini adalah sumbu simetri di kiri. Di kiri siapa? Di kiri sumbu Y, misalkan begini. Kalau ini koordinat kartesius, gitu ya. Ini X, 0, Y, ini ada di kiri. Nah, gitu ya. Nah, ini sumbu simetrinya. Jadi ada di sebelah kiri. Oke, paham? Kalau misalkan nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Oke ya. Jadi itu karakteristik dari nilai B. Kita bisa menentukan sumbu simetrinya. Tapi tidak terlepas dari nilai A ya, tandanya. Tandanya aja, angkanya bebas mau berapa. Yang penting tandanya plus atau minus. Begitu. Oke, karakteristik yang ketiga adalah nilai C. Nilai C itu menentukan apa, Om? Nilai C itu menentukan titik potong sumbu Y. Seperti itu. Contohnya misalkan begini. Nah, ini adalah titik potong. Ini pasti nilai C. Berarti C-nya positif karena ada di atas sumbu X. Ini sumbu X, ini 0 kan ada di atas ya. Gitu. Jadi di Y-nya positif. Apa C-nya positif ini. Kalau C-nya negatif berapa, Om? Gitu ya. Ya tergantung gitu ya. Bisa aja misalkan di bawah gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini C-nya. Jadi yang penting titik potong terhadap sumbu Y itu adalah nilai C. Gitu. Oke? Paham di sini? Kalau misalkan nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke ya. Nah, berikutnya apa? Untuk mengetahui kurva yaitu diskriminan. Nah, yang terakhir gitu ya. Diskriminan. Nah, diskriminan ini rumusnya apa gitu ya? Rumus diskriminan ini. Jadi rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC. Jadi wajib hafal gitu ya. Nah, jadi diskriminan ini menentukan titik potong terhadap sumbu X.
Nah, ada 3 kemungkinan, gitu ya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 berarti memotong di 2 titik. Seperti itu. Contohnya gimana? Kalau kita gambar, gitu ya. Nah, begini. Nah, ini adalah X1 sama X2 atau yang disebut dengan akar-akar hasil dari pemfaktoran. Bisa juga seperti ini, gitu ya. Ini adalah X1, pokoknya titik potong sumbu X, gitu. Yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya adalah ya pasti D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0 itu apa? Menyinggung. Menyinggung siapa? Gitu ya. Menyinggung sumbu X. Jadi kalau misalkan kita gambar, kalau nyinggung itu berarti nempel. Menyinggung sumbu X berarti nempel kurvanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Ini sumbu simetrinya. Nah, ini nempel nih. Gitu. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti tidak motong. Tidak motong sumbu X. Contohnya gimana gambarnya? Nah, melayang. Jadi di atas sumbu X atau di bawah sumbu X gitu. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu adalah nilai dari D. Nah, cuman ketika D-nya kurang dari 0 itu namanya definite. Nah, definite ada 2 kemungkinan gitu ya. Bisa definite negatif, definite positif dulu gitu ya. Definite positif. Kalau apa definite positif? Kalau D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi D-nya itu menentukan nama definite gitu ya. A-nya itu menentukan positif atau negatifnya. Jadi kalau misalkan A-nya positif berarti definite positif. Begitu. Yang kedua kemungkinannya adalah definite negatif. Contoh yang definite positif yang mana? Ini gitu ya. Jadi ini yang D-nya kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X, sama A-nya lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Nah, ini yang disebut dengan definite positif. Kenapa? Karena kurvanya selalu ada di atas nih. Ini kan di atas. Kalau di atas berarti kan nilai Y-nya di sini, nilai Y-nya positif begitu. Ya, nah ini adalah minimumnya. Oke, yang kedua adalah definite apa? Definite negatif. Negatif itu bagaimana? Ya, definite-nya adalah dikurang dari 0. Negatifnya dari A-nya kurang dari 0. Contohnya apa ini gitu ya. Gambar D kurang dari 0. Nah, ini kan A-nya terbuka ke bawah, kurvanya terbuka ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Kenapa disebut definite negatif? Ya, karena nilainya udah pasti negatif, selalu negatif. Lihat aja sumbu Y-nya nih. Di sumbu Y negatif kan kalau misalkan kita itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi dari karakteristik grafik gitu ya. Hanya dengan nilai A, B, dan C itu kita bisa tahu grafiknya seperti apa. Oke. Jadi kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah. Kalau nilai B itu menentukan sumbu simetri ada di kanan atau ada di kiri, tinggal hafalin BK sama Saki begitu. Terus ada titik potong sumbu Y gitu ya. Nilai C itu menentukan titik potong sumbu Y. Lihat aja memotong sumbu Y-nya di mana? Pasti itu adalah nilai C seperti itu. Oke, yang keempat adalah nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Oke ya, paham? Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah titik puncak. Gitu ya. Jadi berikutnya adalah titik puncak. Jadi kalau misalkan ini kan ini persamaan fungsi kuadrat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, pasti punya titik puncak. Puncaknya di sini. Gitu. Nah, titik puncak ini gitu ya. Ini puncak. Rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Gitu.
Nah, jadi dari titik puncak ini kita bisa tahu dua unsur. Yang pertama kita bisa tahu ini kan, nilai X-nya namanya apa? Sumbu simetri. Berarti kalau misalkan sumbu simetri itu X-nya sama dengan min B per 2A begitu. Nah, ini adalah menentukan sumbu simetri. Terus yang ininya apa? Ini kan nilai Y kan? Berarti dia menentukan nilai maksimum atau minimum. Gitu. Jadi nilai ekstrim. Gitu ya. Nilai ekstrim ini berarti menentukan Y-nya maksimum atau gitu ya, atau minimum. Jadi rumusnya sama, D sama dengan 4A minus gitu ya, atau Y min boleh gitu ya. Itu sama dengan min D per 4A. Nah, dari mana tahu A apa minus atau minimum atau maksimumnya? Ya tergantung nilai A-nya tadi. Nah, kalau ini kan A-nya apa, coba terbuka ke atas. A-nya positif kan? Berarti Y-nya minimum begitu. Kalau terbuka ke bawah ya pasti maksimum. Nah, jadi rumusnya tetap sama, mau maksimum atau mau minimum. Sumbu simetrinya juga sama. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kapan kita pakai rumus ini? Kalau di soal ada petunjuknya maksimum atau minimum, pasti menggunakan rumus puncak. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya biasanya kita menentukan fungsi kuadratnya. Oke, yang berikutnya adalah kita menentukan fungsi kuadrat. Kan tadi dari fungsi kuadrat kita bisa tahu grafiknya seperti apa. Nah, berikutnya dibalik. Kalau diketahui titik-titiknya atau grafiknya, nah biasanya yang ditanya adalah fungsi kuadratnya, seperti itu. Oke. Kita lihat fungsi kuadratnya ya. Menentukan fungsi kuadrat berarti diketahui titiknya. Ciri-cirinya apa? Ada dua. Gitu ya. Yang pertama adalah kalau diketahui titik potong sumbu X gitu ya. Ya, contohnya apa? Misalkan X1, 0 dan X2, 0. Nah, ingat ciri-cirinya. Kalau Y-nya 0, itu pasti titik potong sumbu X. Kalau Y-nya 0 ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Berarti itu adalah titik potong sumbu X. Nah, biasanya selain itu diketahui juga titik yang lain. Nah, titik lainnya misalkan X0, Y0 begitu ya. Oke. Rumusnya apa? Nah, ingat karena ini adalah titik potong sumbu X, berarti nilai ini adalah akar-akar. Atau kalau misalkan kita buat gambarnya gitu ya. Jadi, nah seperti ini. Kita dapat X1 sama X2-nya begitu. Nah, berarti kan karena ini akar-akar berarti bisa kita dalam bentuk pemfaktoran kan. Jadi A X min X1 dikali X min X2 begitu. Nah, ini rumusnya. X1 sama X2 nya dari mana? Ya dari titik potong tadi, X1 sama X2. Nah, terus kalau menentukan nilai A nya bagaimana Om? Gitu. Nah, untuk menentukan nilai A itu kita ambil titik yang lain yang diketahui selain titik potong sumbu X. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. Gitu ya. Jadi tinggal disubstitusikan nilai X sama nilai Y-nya. Nah, dapatlah nilai A nanti gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jika diketahui apa? Titik puncak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cuma ada dua doang. Tinggal dilihat aja di soalnya. Diketahuinya titik potong sumbu X apa titik puncak begitu. Nah, kalau misalnya diketahui titik puncak misalkan gitu ya. Titik puncaknya
P sama dengan A, B gitu ya. Titik P, oke, jangan A, B deh, yang lain gitu ya. Misalkan P, Q gitu. Berarti rumusnya bagaimana? Nah, biasanya diketahui juga titik lainnya. Misalkan X0, Y0. Sehingga bisa kita tulis gitu ya. Y min Q sama dengan A X min P kuadrat. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk apa? Untuk yang diketahui titik puncak. Nah, bagaimana dengan A? Nah, ini kan P sama Q-nya dari titik puncak. Bagaimana dengan A? Nah, nyari A itu substitusi titik lainnya. Seperti itu. Jadi sama aja kalau untuk nyari A, mau di di yang diketahui titik potong sumbu X atau diketahui titik puncak. Nyari nilai A tinggal disubstitusi dari titik yang lain. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi sampai sini materi untuk fungsi kuadrat. Jadi ini sangat simpel, cuman ada 3 konsep dasar. 1, 2 gitu ya, titik puncak, sama yang ketiga adalah menentukan fungsi kuadrat. Nah, berikutnya kita bahas soal-soal. Oke ya. Nah, ini materinya ya, sangat ringkas dan simpel. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus ax mempunyai grafik seperti ini gitu ya. Nah, grafiknya ini udah dikasih tahu. Ingat ini nilai A gitu ya. Di rumus ya, yang ini nilai B. Kan begitu. Nah, kita lihat nilai A yang ini gitu ya. Nilai A yang ini, nilai A-nya apa? Positif atau negatif? Ya pasti positif. Kenapa? Karena kurvanya terbuka ke atas, begitu kan? Nah, cuman nilai B ini sama dengan A ya di sini. Seperti itu. Nah, ingat nilai B itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada di mana nih? Ada di kanan. Ingat kalau ada di kanan singkatannya apa? BK, ya kan? Artinya apa? Beda. Oh, berarti B-nya harus beda dengan A karena A udah diketahui positif karena terbuka ke atas. Berarti B-nya harus apa? B-nya harus negatif. B-nya itu siapa? Nah, di sini kebetulan sama dengan A ya. Tapi bukan A yang ini, bukan, beda ya. Gitu. Oke, berarti A-nya kurang dari 0, negatif. Begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan grafik fungsinya. Kita lihat Gx sama dengan X kuadrat. Nah, ingat A-nya adalah kurang dari 0. Kalau minus kan berarti positif dong. Gitu. Minus 5. Nah, berarti kita udah tahu nih nilai A yang di sini adalah positif. Nilai A yang di sini positif juga. Ingat ini nilai B ya. Nilai B berhubungan dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada di mana? Lihat tandanya. Di sini plus gitu ya. Di sini juga plus. Artinya apa? Singkatannya apa gitu ya. Kalau misalkan tandanya sama-sama plus. Oke, kalau sama berarti saki. Apa itu saki? Gitu ya, A dan B-nya sama, maka sumbu simetrinya ada di kiri. Oke, kita tinggal cari sumbu simetrinya yang ada di kiri. Ya udah, cuman C doang. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah nilai C. Kita bisa tahu dari nilai C. Nilai C-nya bagaimana? Minus 5. Oke, minus pasti ada di bawah gitu ya. Ini nggak mungkin karena C-nya ada di atas, ini C-nya ada di 0 gitu ya. Ini ada di bawah, betul. Ini juga ada di bawah gitu ya. Betul. Nah, ini enggak ya. Cuman bedanya apa nomor D? Nah, kalau D itu apabila B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti sumbu simetrinya pasti sumbu Y. Oke ya, paham? Gampang banget. Yang berikutnya adalah nomor 2.
Dengan cara yang sama kita hanya memahami grafik. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ditunjukkan di bawah ini. Oke, nilai A-nya apa nih? Kita kan udah tahu nih nilai A-nya. Ini kan terbuka ke atas kan. Berarti A-nya jelas dong lebih besar dari 0. Begitu. Nah, berikutnya apa? B. B itu menentukan apa? Sumbu simetri ada di mana? Lihat aja, tinggal di gambar ya. Ada di kiri sumbu Y. Oke, kalau ada di kiri berarti saki. Kan begitu ya? Berarti saki. Kalau saki berarti sama, harus sama nih si B-nya. Karena A udah pasti positif kan, berarti B-nya juga harus positif. Karena harus sama, maka sumbu simetrinya ada di kiri. Berikutnya bagaimana? Yang C. Nah, C menentukan apa? Titik potong sumbu Y. Di mana motong sumbu Y-nya? Nah, ini gitu ya. Kalau ini apa nih? Ya udah jelas C-nya lebih besar dari 0. Manakah pernyataan yang benar? Gitu. Ya, sekarang kalau A-nya positif, B-nya positif, saki gitu ya. Kalau dikalikan ya pasti positif. Yang negatif nggak mungkin, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Berikutnya bagaimana? Ya kita tentukan A tambah B tambah C. Mungkin enggak negatif. Enggak mungkin gitu ya, karena A-nya positif, B-nya positif, C-nya positif. Pasti kalau dijumlahin juga positif. Salah dicoret ya. Jadi yang ini yang salah. Nah, jadi seperti itu. Simpel banget memahami fungsi kuadrat gitu ya. Jadi simak terus gitu ya penjelasan dari Om Jer supaya adik-adik nih pintar semuanya. Nah, bagaimana kita belajar minimal hasil maksimal gitu ya. Hanya di channel Wangsit Om Jero. Oke, berikutnya adalah nomor 3. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 3? Grafik fungsi, nah ini sama gitu ya, seperti nomor 2 gitu ya. Dengan titik puncaknya 5,-4. Memotong sumbu X positif sama sumbu X negatif. Oke, puncaknya udah dapat nih. Ingat ini puncak. Ya kita gambar aja dulu gitu ya. Puncaknya di 5,-4. Oke, berarti X-nya 5 gitu ya. X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini sama min 4, 1, 2, 3, 4. Oke, titiknya di sini gitu ya. Ini adalah titik 5,-4. Terus pernyataannya apa lagi? Memotong sumbu X negatif sama sumbu X positif kan? Ya udah, berarti tinggal dipotongin aja. Nah, jadi nggak boleh asal nih, pokoknya dipotongin seret. Dan ingat ini adalah puncak. Jadi setelah puncak ya balik lagi ke atas gitu ya. Nah, jadi kurvanya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang kalau udah dapet kurvanya, ya udah kita tinggal tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, dari sini A-nya apa? Ya lihat aja kurvanya terbuka kemana, ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti A-nya positif gitu. Oke, B-nya bagaimana? Ingat B berhubungan dengan apa? Sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada di mana? Y. Gitu kan? Oh, ada di kanan. Kalau ada di kanan berarti harus PK. Gitu. Nah, berarti B berarti harus sama nih. Apa harus beda nih? Tanda B-nya. Kalau A-nya positif berarti B-nya adalah harus negatif. Berikutnya adalah nilai C. Nah, nilai C-nya ada di sini, gitu ya. Ini nilai C. Negatif positif tuh. Ya jelas C-nya adalah negatif. Nah, udah dapat A-nya positif, B-nya negatif, C-nya juga negatif. Maka manakah yang paling benar? Nah, kita lihat analisa gitu ya. A-nya positif, C-nya negatif. Kalau diminusin jadi positif kan? Ya udah positif tambah positif 0 gitu ya. A jawabannya. Oke, paham? Oke, berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4.
sama ini seperti nomor 3. Ini tahun 2011, ini tahun 2013 ya, tapi tipenya sama. Oke. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai titik puncaknya di 8,4. Oke, berarti kita bikin puncaknya dulu 8,4, x-nya 8, y-nya 4 gitu ya. Oke, berarti titiknya di sini. Ya, titik 8,4. Terus apa lagi informasinya? Memotong sumbu x negatif. Oh, harus motong sumbu x negatif. Berarti ya kita potong begitu. Nah, ingat ini puncak ya. Nah, kita tinggal bikin parabola melengkung begini. Oke, seperti itu. Nah, jadi grafiknya udah jelas kelihatan. Yang pertama, nilai A-nya bagaimana? Positif atau negatif? Ya, lihat aja terbukanya. Terbuka ke bawah, berarti A-nya negatif. Gitu. Terus berikutnya adalah nilai B. Nilai B bagaimana? Positif atau negatif? Ya, lihat. Ini sumbu simetrinya. Ada di mana sumbu simetrinya? Ada di kanan. Kalau ada di kanan berarti singkatannya apa? BK. BK itu artinya apa? Beda. Yang beda apanya? Nilai B-nya. Beda dengan siapa? Dengan A. Jadi kalau A-nya negatif ya arti B-nya positif begitu. Oke. Nah, K-nya itu kan sumbu simetrinya ada di kanan. Nah, jadi berikutnya apa? Nilai C. C-nya itu adalah titik potong sumbu X, sumbu Y. Nah, C-nya ada di sini. Ini kan 0, ada di atas kan? Kalau ada di atas berarti C-nya positif. Nah, selesai. Jadi, manakah jawaban yang benar? A kurang dari 0, yang besar ini salah gitu ya. Ini salah. Terus, oke, jadi jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Gampang banget soal seperti ini. Berikutnya adalah soal nomor 5. Grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x plus 7 dapat diperoleh dengan cara menggeser fungsi x kuadrat. Oke, kalau misalnya fungsi x kuadrat itu berarti pusatnya di 0,0 ya. Nah, begini puncaknya di 0,0. Nah, kita geser kemana gitu. Nah, berarti caranya adalah kita ubah dulu fungsi ini. Fungsi ini ke bentuk sempurna ya. Bentuk sempurna itu jadi f(x) sama dengan, nah ini kita pakai buka kurung kuadrat begitu. Nah, biar x kuadrat berarti di sini sebelah ini kan x kuadrat. Berarti sebelah sini gimana? X gitu. Nah, biar min 6x berarti harus berapa? Ya bagi 2 aja ini. Jadinya minus 3. Nah, coba kalau misalkan kita kuadratin jadi apa? X kuadrat min 6x plus 9 kan? Ini kalau kita kuadratin x kuadrat min 6x plus 9. Padahal di sini plus 7 gitu. Jadi biar plus 7 harus diapain ini? Dikurangi 2. Nah, kita udah dapat nih. Gitu. Berarti puncaknya puncaknya berapa? Puncaknya adalah 3, min 2 gitu. Puncaknya. Artinya apa? Berarti kalau misalkan 3 berarti puncaknya kan tadinya 0,0. Di sini kan puncaknya 0,0. Berarti harus digeser sejauh 3 ke kanan. Terus kalau Y berarti ke bawah, karena negatif berarti ke bawah. Gitu ya. Jadi ke kanan karena X-nya positif. Jadi ke kanan 3, 1, 2, 3 begitu ya. Terus ke bawah negatif 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah, berarti di sini puncaknya. Nah, udah tinggal gambar. Nah, itu kalau misalkan cara geser menggeser ya. Jadi puncaknya di sini menjadi 3, min 2. Jadi jawabannya apa? Digeser ke kanan sejauh 3 ke arah sumbu Y.
ke arah bawah, sumbu Y sejauh 2. Oke, C jawabannya ya, yang sesuai. Berikutnya nomor 6. Diketahui fx sama dengan, nah ini udah difaktorkan, berarti akar-akarnya adalah A sama B, kan gitu. Berarti kita tinggal buat A sama B. Cuman yang penting A-nya lebih kecil daripada B. Terserah letak A sama B-nya di mana. Boleh gitu ya di sebelah kiri gitu ya, boleh juga di sebelah kanan. Oke, kita misalkan tulis dua-duanya di kanan deh gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ini A, ini B. Nah, kita lihat nilai kuadratnya nih gitu ya. Ini kan X kuadrat. Karena kan koefisien A-nya ya, koefisien A-nya itu kan dari X kuadrat. Ini kalau dijabarin gitu ya, X kuadrat min A plus B X plus AB begitu. Nah, untuk mencari nilai A, kan kita nggak tahu nih kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Berarti kita lihat dari koefisien X kuadrat, nilai A nih positif dan negatif. Positif. Kalau positif apa artinya? Kalau A-nya positif, terbuka ke atas gitu kan. Oke, berarti kita gambarnya begini. Nah, kita lihat grafiknya. Ini kan grafik fx. Nah, ini grafik f-nya ada di bawah sumbu x, artinya fx-nya negatif. Kalau yang ini fx-nya apa? Ini fx-nya positif. Yang ini fx-nya positif gitu. Karena ada di atas sumbu x. Kalau yang ini fx-nya negatif. Seperti itu. Nah, berarti bisa kita tulis, bisa kita simpulkan, jika A sampai B, nah x-nya nih ya, x-nya antara A sampai B itu fx-nya bagaimana? Negatif, karena ada di bawah ini fx-nya. Berarti kalau misalkan lebih besar dari 0 ini salah gitu. Oke, nomor yang D bagaimana opsi yang D? X-nya antara A sampai B negatif. Oke, ini betul. Dodol gitu ya. Nah, coba kita lihat. X kurang dari B. X kurang dari B ini berarti wilayahnya yang ini gitu ya. Kita ganti warna deh gitu. Ini, nah, ini adalah wilayah B. Kurang X kurang dari B. Benar gak fx yang lebih besar dari 0? Salah. Karena dari A sampai B itu negatif, kurang dari A itu positif. Jadi ini salah, kurang tepat. Yang B, apakah benar gitu ya? X kurang dari A, X kurang dari A itu wilayahnya kemana? Gitu. X kurang dari A itu wilayahnya ke sini. Jadi kan ini X kurang dari A. Grafiknya yang mana? Grafiknya yang atas nih. Positif berarti. Jadi kalau misalkan kurang dari ya ini salah gitu. Terus jika A kali B sama dengan 0, maka fx sama dengan 0 untuk setiap x. Benar enggak? Salah. Yang fx sama dengan 0 itu kalau x-nya sama dengan A atau x-nya sama dengan B. Karena ini akar-akar. Kalau akar-akar itu pasti fx-nya sama dengan 0 kalau akar-akar. Jadi kalau untuk setiap x salah gitu. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat dodol. Berikutnya gitu. Kita jawab soal nomor 7. Nomor 7 bagaimana nih? Fungsi f dan g disebut saling simetris jika grafik f dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik g terhadap sumbu x. Semua pasangan fungsi saling simetris. Nah, simetris itu gimana sih? Simetris itu kan di sini mencerminkan grafik terhadap sumbu x. Artinya apa? Jadi begini. Kalau misalnya ada grafik, misalkan begini, gitu ya. Terus dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, kita ingat cermin kan? Jadi grafiknya seperti ini, gitu. Jadi yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Artinya apa? Hasil dari pencerminan itu fx itu sama dengan min gx. Atau gx sama dengan min fx. Sehingga bisa kita cari
Manakah yang bedanya cuma minus doang antara fx dengan gx? Nah ini kan, gitu. Kalau dikali minus kan hasilnya sama ya. Kalau gx kali minus jadinya kan 4x min x kuadrat. Berarti ini benar. Yang ini sin x dikasih minus jadinya min sin x, benar. Ini x kuadrat min 2 dikasih minus jadinya 2 min x, benar. Yang ini kasih minus jadinya 2 min x min 2 kuadrat, benar. Nah berarti ini kalau x min 2 dikasih minus jadinya 2 min x kuadrat. Di sini jadinya x kuadrat plus 1. Nah ini salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang A, yang kecuali ya. Gampang banget. Nomor 8. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat min 2a min 4x plus a plus 4 selalu bernilai positif. Nah, apa sih artinya selalu bernilai positif? Selalu bernilai positif itu artinya definite positif. Seperti itu untuk nilai a. Jadi nilainya adalah definite positif. Apa syarat definite positif? Ada 2. Yang pertama D-nya kurang dari 0. Yang ini A-nya lebih dari 0 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti A-nya yang pertama nih harus lebih besar dari 0 karena positif. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah D-nya kurang dari 0. D itu apa rumusnya? B kuadrat min 4 AC kurang dari 0 B kuadrat. Oke, ini dikuadratin. Jadi 2A min 4 dikuadratin min 4 A-nya ini ya, A. C-nya ini A plus 4 kurang dari 0. Habis itu kita kuadratin. Yang ini kita kuadratin jadi 4A kuadrat min 16A plus 16 min 4A kuadrat min 16A kurang dari 0. Oke, ini habis. Seperti itu ya. Jadinya ini minus 32A plus 16 kurang dari 0. Berarti bisa kita tulis minus 32 pindah ke sana, atau bisa kita tulis 32A lebih besar dari 16. A-nya lebih besar daripada setengah. Nah, karena ada 2 syarat, berarti syarat pertama dengan syarat kedua diiris. Seperti itu. Irisannya bagaimana? Ya kita buat aja. A-nya 0, yang pertama 0, yang kedua setengah. Setengah kemana tuh? Lebih besar dari setengah, berarti ke kanan. Yang ini syarat pertama lebih besar dari 0, berarti ke kanan. Ya udah, jadi ini arsiran yang paling banyak. Tinggal kasih A kurang dari. Oke, berarti A lebih besar dari setengah. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke, gampang banget ya. Oke, sama nomor 9 juga dengan nomor 8. Di sini ada definite negatif. Apa syaratnya definite negatif? Definite D kurang dari 0. Negatif berarti A-nya kurang dari 0. Gitu. Ya, jadi kalau definite positif, definitnya D kurang dari 0, positifnya berarti A-nya positif gitu kalau definite positif ya. Kalau definite negatif ya berarti seperti ini. Oke, syarat pertama A-nya harus kurang dari 0. Oke, ini kurang dari 0. Syarat yang kedua, diskriminannya kurang dari 0. Diskriminannya berapa? Rumusnya B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B kuadrat. B-nya berapa nih? 1 kuadrat. Min 4. A-nya berapa? A. C-nya berapa? A. Kurang dari 0. Oke, jadi 1 min 4A kuadrat kurang dari 0. Kita faktorin. Kita faktorin 1 min 2A 1 plus 2A begitu, kurang dari 0. Oke, di sini A-nya sama dengan setengah, yang ini A-nya sama dengan min setengah. Buat garis bilangan. Ini min setengah, ini setengah.
Nah, kita tentukan tanda yang paling ujung kanan dulu, tandanya berapa. Nah, kalikan tanda dari variabelnya. Plus dikali minus. Kalau plus dikali minus itu minus, berarti ini mulai dari minus. Nah, berikutnya apa nih? Plus selang-seling gitu ya. Terus berikutnya min. Nah, udah, yang diminta apa? Kurang dari. Oke, kurang dari adalah ke kanan sama ke kiri. Nah, ini. Cuman ingat ada syarat pertama, A-nya kurang dari 0. Oke, kalau kita kasih ini 0, berarti kurang dari. Nah, gitu ya. Jadi harus dicari irisannya. Irisannya adalah ini yang paling banyak. Nah, berarti A kurang dari min setengah jawabannya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan syaratnya ada 2, itu tinggal dicari irisannya. Oke, ada yang nggak paham? Silahkan tanya di kolom komentar, jangan diem aja ya. Insya Allah Om Jer jawab. Yang penting adik-adik pintar bisa jawab soal UTBK ya. Jangan lupa komen ya. Oke, yang berikutnya adalah nomor 10. SBMPTN 2014. Untuk A-nya antara 0 sampai 10. Fungsi kuadrat ini memenuhi sifat apa? Ya udah, karena A-nya kan udah dikasih tahu dari 0 sampai 10, ya kita substitusi aja. Misalkan Om saya coba 1 deh, jajal gitu ya, nggak apa-apa. Berarti efeknya jadi apa? Kalau A-nya 1, jadi X kuadrat plus 2X plus 10. Begitu. Ya periksa aja D-nya. D-nya berapa? D kuadrat min 4 AC. D kuadrat berapa? 4. Min 4 kali 1 kali 10. Nah udah, ini kan kurang dari 0. Apa artinya kalau D-nya kurang dari 0? Ya, kalau D-nya kurang dari 0, ini artinya definite. Begitu. Cuman definitnya apa? Tergantung lihat nilai A-nya nih. Nilai A-nya positif, berarti lebih besar dari 0. Ya udah, berarti definite positif. Apa arti definite positif? Nilainya selalu positif. Mana? Bebek. Om itu kan baru 1, gitu kan? Coba yang lain, ya dicoba aja, nggak apa-apa. Begitu. Misalkan A-nya 9, silahkan. Hasilnya juga sama, gitu. Oke? Nah, gampang banget pokoknya ya. Berikutnya, fungsi kuadrat. Nah, jadi berikutnya adalah kita bagaimana mencari nilai, mencari fungsi kuadrat. Ingat, mencari fungsi kuadrat itu rumusnya ada 2. Ada petunjuknya masing-masing ya. Jadi di sini untuk mencari rumus fungsi kuadrat ada 2. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini gitu ya. Ini rumus pertama gitu ya. Ini rumus kedua. Kapan pakai rumus pertama? Kalau diketahui titik potong sumbu X. Ciri-cirinya apa? Nah, kalau grafik lihat ini, gitu, titik potong sumbu X. Kalau diketahui titik, berarti cari yang Y-nya 0. Itu berarti titik potong sumbu X. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal lagi ya. Fungsi kuadrat memiliki sifat fx lebih besar sama dengan 0. Artinya apa nih? Oh, fx-nya enggak negatif nih. Paling kecil berapa? Ya paling kecil fx-nya 0. Berarti ini adalah puncaknya itu di 0 gitu ya. Di y sama dengan 0 itu puncaknya atau minimumnya. Kita lihat di sini. F1 sama dengan 0. Artinya apa sih F1 sama dengan 0 itu? Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 0. Berarti kalau dibuat titik 1,0. Nah ingat, Y-nya 0. Berarti ini adalah titik potong sumbu X gitu. Jadi kalau misalkan dibukin grafiknya gitu ya. Nah ini artinya apa nih? Kalau X-nya 2 gitu ya, Y-nya 2 begitu. Oh berarti ada 2,2 di sini. Terus ada berapa lagi? 1,0. Kalau 1, 0 kan begitu. Nah terus berikutnya gimana Om gitu ya. Nah kita lihat, ini kan nilai fx-nya lebih besar dari 0. Berarti nggak mungkin ke bawah grafiknya, nggak mungkin ke bawah sini. Misalkan begini, set,
Nggak mungkin. Karena kalau misalnya seperti itu berarti ini kan X negatif nih fx-nya. Jadi nggak mungkin. Jadi paling kecil adalah 0 kan. Fx-nya otomatis ini adalah titik singgung. Nah ini kan udah 0. Balik lagi ke atas begitu. Nah ini grafiknya. Nah berarti ini diketahui titik puncak. Titik puncak. Jadi titik puncaknya berapa? 1,0 begitu. Atau bisa juga sih titik potong, cuman titik potongnya sama ya. Boleh titik potong. Jadi di sini kebetulan jadi bisa pakai dua cara gitu ya. Bisa pakai titik puncak, bisa pakai titik potong. Jadi bisa kita tulis kalau misalkan oke, kita pakai titik puncak deh. Rumusnya apa? Y gitu ya. Min puncaknya ini kan min 0 sama dengan A X min 1 kuadrat begitu. Nah berikutnya adalah nilainya nyari A. Ingat cara nyari A itu adalah pakai titik yang lain. Ini gitu ya. Pokoknya selalu seperti itu. Kalau nyari A-nya ya, pakai titik yang lain. Substitusi titiknya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Ini X, ini Y. Substitusi. Sehingga bisa kita peroleh 2 sama dengan A 2 min 1 kuadrat. 2 min 1 kuadrat itu berapa? 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Selesai. Dapat A-nya 2. Sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 2 dikali X min 1 kuadrat. Yang ditanya apa? F0 tambah F4. Ya udah. F0 itu berarti 2 dikali 0 min 1 kuadrat. Jadi berapa? 2. Yang berikutnya adalah apa? F4. F4 itu berarti 2 dikali 4 kurangi 0 kuadrat sama dengan berapa? Oke, 4 kurangi 1 ya. 4 kurangi 1 berarti 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. Oke, jadi jawabannya adalah F0 ditambah F4 20. Ya, 2 ditambah 18 20. Oke. Nah, jadi begitulah caranya mencari fungsi kuadrat. Jadi harus dilihat yang diketahui puncak atau titik potong sumbu X. Oke, next. Nomor 12. Nah, sama. Jadi ya, di sini juga diketahui grafik sama diketahui ini juga gitu. Nah, berarti kita harus nyari fungsinya karena fungsinya kan belum ada. Kalau fungsinya belum ada, diketahui grafik, berarti kita harus cari fungsinya. Ingat ketika kita mencari fungsi ada 2 rumus yang dipakai. Yang diketahuinya apa? Titik puncak. Ya udah, kalau titik puncak rumusnya Y min P gitu ya, apa Y min Q sama dengan A X min P kuadrat. P sama Q-nya adalah titik puncak. Ini P, ini Q kan gitu ya. Jadi Y plus 1 sama dengan A X plus 2 kuadrat. Nah berikutnya tinggal nyari apa? Tinggal nyari A. Ingat nyari A itu tinggal cari titik yang lainnya mana? Selain titik puncak. Ini. Nah ini adalah fungsinya untuk mencari nilai A. 0, min 5. Ya tinggal disubstitusi saja. X-nya 0 gitu ya. Y-nya min. Ini nilai Y gitu ya. Jadi min 5 ditambah 1 sama dengan A. 0 ditambah 2 kuadrat. Ini min 4 sama dengan 2 kuadrat 4 ya, jadi 4A. A-nya jadi berapa? Min 1. Oke, A-nya min 1. Kenapa A-nya min 1 ya? Dari sini sudah jelas kan, negatif ya. Terbuka ke bawah. Nah, udah berarti Y-nya adalah sama dengan min 1 pindahin ke sana ya. Jadi A-nya tadi 2. Jadi 2 dikali X plus 2 kuadrat min 1. Yang ditanya apa? F2. Ya udah gitu, tinggal F2 sama dengan 2 dikali 2 tambah 2 kuadrat min 1. 2 tambah 2 kuadrat 4 ya, 4 dikuadratin 16. 32 kurangi 30. Oke, ada yang salah di sini. Oke, A-nya
bukan 2 ya, A-nya adalah minus 1 ya. Oke, jadi min 16 min 17. Oke, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 13. Nah, sama nomor 13 juga. Jika gambar di bawah ini diketahui gambar, cuman fungsinya nggak ada, ya berarti kita harus nyari fungsi. Untuk nyari fungsi ada 2, diketahui titik potong sumbu X atau puncak. Nah, kebetulan di sini titik potong sumbu X juga, ya puncak juga gitu ya. Jadi boleh pakai 2 rumus. Kalau ini hanya boleh pakai rumus yang diketahui titik puncak. Kalau menyinggung seperti ini, menyinggung boleh pakai 2 rumus ya. Silahkan bebas. Oke, berarti bisa kita tulis Y sama dengan A X plus 2 kuadrat gitu. Kok begitu Om? Ya kita ikutin aja rumus ini gitu ya. Nah ini kan rumusnya. Ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya gitu. Oke. Nyari A-nya bagaimana? Dari titik lainnya. Berarti Y-nya min 4, A 0 plus 2 kuadrat. Oke, ini juga sama, A-nya minus 1. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan min X plus 2 kuadrat. Yang ditanya adalah F min 5. Ya udah, tinggal masukin aja F min 5 sama dengan min 5 ditambah 2 kuadrat. Berarti berapa tuh? Min 3 dikuadratin 9, berarti min 9. Oke, dapat jawabannya C gitu. Wah, gampang banget ini ya. Jadi wajib dikuasai ya. Oke, nomor 14 sama nomor 14 juga. Jika F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui ini. Nah, apa nih kalau kayak gini? Lihat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 ini berarti namanya apa? Iya, titik potong sumbu X gitu ya. Nah, ini titik lainnya ya. Oke, berarti ini X1-nya, ini X2-nya begitu. Jadi rumusnya apa? Kalau misalkan diketahui titik potong sumbu X, Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2 begitu. Ya, jadi dalam bentuk pemfaktoran kalau diketahui titik potong sumbu X. Oke, Y sama dengan A X1, X1-nya berapa? Min 1. Jadi plus 1 sini ya. Kali X, X2-nya berapa? 2, berarti min 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya apa? Oh, masih ada A-nya. Dari mana A? Nyari A bagaimana? Ya, titik lainnya ini. 0,2. Berarti bisa kita tulis Y-nya 2, 2 sama dengan A 0 tambah 1, 0 min 2. Berarti A-nya juga dapat min 1 begitu. Ya, tinggal dikalikan 0 tambah 1, 1. 0 min 2, min 2. Jadi 0 dikali min 2, min 2 gitu ya. Jadi 2 sama dengan min 2A. Jadi A-nya min 1 ya. Nah, berikutnya yang tadinya apa? F7. Ya udah gitu ya, kita cari Y-nya dulu ya. Y sama dengan A-nya dibalikin lagi. Min, ini A-nya adalah min 1 gitu ya. Jadi min X plus 1, X min 2. Yang ditanya adalah F7. Ya udah, min 7 tambah 1, 7 min 2. Jadi sama dengan min 8 dikali 5. Jadi min 40. Jawabannya adalah yang E. Wah, gampang banget ya. Oke, berikutnya nomor 15. Nomor 15, sumbu simetri. Wah, diketahui sumbu simetrinya nih, X sama dengan 1. Terus ada F0 sama dengan 0. Apa artinya ini? Ini berarti titik 0,0. Titik 0,0 ini berarti bisa aja ini adalah titik potong sumbu X. Bisa aja puncak ya, kita nggak tahu karena masing-masing X-nya 0, Y-nya 0, titik 0. Jadi intinya udah pasti titik potong sumbu X, itu udah pasti ya. Cuman baru satu nih titik potong sumbu X-nya. Ini tipot sumbu X, cuman baru satu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya titiknya 4, min 16 begitu. Oke, berarti kita eksplorasi ya. Kita dapat titik potong sumbu X-nya 0,0.
Dan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Oke, kalau kita ini X sama dengan 1, ini sumbu simetrinya. Gitu, X sama dengan 1. Ingat, kalau simetri, gitu kan. Kalau simetri ya berarti kan kita bisa cerminkan ke sini. Gitu, titik potong yang lainnya 0,0, pokoknya jaraknya harus sama. Ini kan 1, berarti ini juga 1, begitu kan simetri. Gitu ya. Jadi kanan kiri harus sama kan? Nah, berarti ini titiknya berapa? Gitu ya, 2,0. Nah, udah titik potongnya dapat 2,0. Nah, itulah ya fungsinya dari sumbu simetri yang harus kalian pahami. Oke. Nah, titik potongnya udah dapat. Kalau misalnya udah dapat ya berarti kita tinggal cari rumusnya apa kalau titik potong sumbu X? Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2 sama dengan A X dikali X1 nya berapa? Ini ya 0. Oke, berarti tetap kita tulis seperti ini. Terus yang keduanya X min X2, X2 nya berapa? 2 ya. Jadi X min 2. Nah, langkah berikutnya apa? Nyari A. Bagaimana nyari A? Pakai titik lain. Ini titik lainnya ya. Berarti Y nya min 16. Oke, berarti bisa kita tulis min 16 sama dengan A. X nya berapa? X nya 4. 4 dikali 4 min 2. Berapa tuh? 4 dikali 2, 8. Oke, berarti A nya dapat ya. A nya adalah min 16 bagi 8. Jadi A nya minus 2. Nah, udah A nya minus 2. Berikutnya apa? Ya tinggal dimasukin ke sini, tinggal diganti. Jadinya apa? Y sama dengan min 2 X dikali X min 2 begitu. Jadi sama dengan min 2X kuadrat plus 4X. Nah, berarti kita dapat dong nilai A sama B-nya. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Begitu. Jadi ya udah kan udah dapet nih A sama B-nya. Yang ditanya adalah nilai B min 2. Berarti kalau B min 2, apa B min A ya? B-nya berapa? 4 min 2. Jadinya berapa? 6. Jawabannya adalah yang A. Wah, gampang banget ya. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Wajib bisa, wajib paham ya. Gitu, ini karena gampang banget, rumusnya sedikit gitu. Jadi harus bisa. Oke, yang berikutnya. Nomor 16. Nomor 16 kita lihat di sini ada nilai minimum. Nah, kalau udah ngomongin nilai minimum atau maksimum itu berarti titik puncak. Seperti itu. Sumbu simetrinya adalah A, gitu ya. Nah, berarti kita lagi ngomongin titik puncak. Titik puncak itu apa? Nah, nilai minimum berarti rumusnya apa? Y minimum itu rumusnya adalah min D per 4A. Y minimumnya min P, ya tinggal dimasukin aja min P begitu. Sama dengan min D. D-nya berapa? B kuadrat min 4AC. Oke, ini B kuadrat. Jadi 4P kuadrat min 4, A-nya 1. C-nya P ya. A-nya 1 yang ini ya, A-nya 1 nih. Per 4 kali 1 ya, 4A. A-nya ini 1. Udah, minnya hilang gitu. Terus ini pindah ruas ke kanan, jadinya 4P sama dengan 4P kuadrat min 4P. Oke, 4-nya habis. Sehingga bisa kita peroleh P kuadrat min 2P sama dengan 0 ya. P yang ini pindah ke kanan ya. Jadi min 2P. Udah difaktorkan. Jadi P dikali P min 2 sama dengan 0. Nah, karena P-nya nggak boleh 0 ya berarti P-nya yang 2 begitu. Udah dapat P-nya 2. Berikutnya ada sumbu simetri. Mana sumbu simetri? Ini sumbu simetri ya. Apa rumus sumbu simetri? Sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Sumbu simetrinya apa?
A kan, itu sama dengan min B-nya berapa? 2P per A-nya berapa? Yang ini ya, 2 kali 1. Oke, P-nya dapat 2, jadi A-nya adalah min 4 per 2, jadi sama dengan min 2. Oke, A-nya juga minus 2. Oke, berikutnya adalah nyari apa? Nyari fungsinya. Oke, kita balikin lagi fungsinya, karena P-nya udah dapat kan 2. Oke, berarti fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat, P-nya 2, jadinya plus 4x plus 2. Oke, begitu. Di sini fa, gitu kan? A-nya berapa? Minus 2. Oh, berarti sama aja kita nyari f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 2 sama dengan 4 min 8 plus 2, begitu. Jadi sama dengan minus 2. Nah, udah f min 2 nya adalah itu. Yang ditanya apa? A ditambah fa. A ditambah fa berarti sama dengan min 2 ditambah f min 2. Kok ini min 2? Ya iya, karena A nya ini kan min 2 ya. Jadi sama dengan min 2 ditambah f min 2 nya berapa? Min 2 juga. Jadi jawabannya adalah minus 4. C, gampang ya. Oke, kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Wajib nanya biar pintar ya. Jangan dipendam aja. Gitu. Oke, berikutnya nomor 17. Nomor 17 apa? Nilai konstanta positif A yang mungkin nyari nilai A-nya. Sehingga 451 per 50 adalah nilai minimum. Nah, ini nilai minimum lagi. Pokoknya kalau ada nilai minimum atau maksimum berhubungan dengan nilai titik puncak. Rumus titik puncak, begitu ya. Apa rumus titik puncak? Ya ada dua, ada sumbu simetri, ada sama nilai ekstrimnya. Oke, berarti nilai minimumnya, y minimumnya gitu ya, itu sama dengan rumusnya min D per 4A. Y minimumnya adalah ini gitu ya, 451 per 50 sama dengan min D. Oke, D itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat, oke, ini min 2A dikuadratin jadinya 4A kuadrat ya. Min 4 AC, A-nya yang ini ya. Ini A-nya. Jadi A kuadrat plus 1 kali C. C-nya ini 10 ya. Per 4A. Jadi 4 dikali A-nya yang ini. Jadi kali A kuadrat plus 1. Begitu. Ini pakai tutup kurung. Udah, berikutnya tinggal apa? Tinggal coret-coret, boleh ini coret-coretnya ya, karena bisa dibagi nih. Cret-cret, begitu, cret. Nah, selesai ya. Tinggal kali silang. Kali silang berarti 451. Ini kan, yang ini kalikan ke sana, yang 50 kalikan ke sana, begitu. Sehingga bisa kita peroleh 451 dikali A kuadrat plus 1 sama dengan min 50 dikali A kuadrat min A kuadrat plus 1 kali 10, begitu. Oke, tinggal kalikan 451 A kuadrat ditambah 451 sama dengan min 50 A kuadrat plus 50 kali A kuadrat plus 1 kali 10. Nah, kita hitung yang ini dulu deh gitu ya. Ini berapa sih? 500. 500 A kuadrat plus 500. Oke, tulis saja deh ya. Jadi 500 A kuadrat plus 500. Begitu. Oke, tinggal dipindah-pindah. Ini yang A kuadrat pindah ke sana, boleh ya. Jadinya berapa gitu. Nah, ini dihitung dulu deh ya. Jadi 451, ini min 50, ini
500 berarti 450 ya. Jadi tinggal A kuadrat. Ini 450 kita pindah ke kanan berarti ya. Sehingga tinggal A kuadrat gitu. Terus nah ini pindah ke sini. Jadinya min 49 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? Yang mungkin gitu ya. Konstanta positif A yang mungkin ya, berarti A-nya adalah 7. Jadi jawabannya A. Oke ya, gampang banget. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya soal nomor 18. Soal nomor 18. Apa nih soal nomor 18? Titik A, B terletak pada grafik ini. Nah, kalau ada bahasa terletak sama melalui gitu ya. Ya udah, ada tinggal substitusi aja ke sini nilai A sama nilai X sama Y-nya gitu ya, tinggal diganti. Nah, itu kalau misalkan ada kata terletak atau melalui, substitusi aja. Oke, Y-nya apa? Nah, ini nilai Y, ini nilai X gitu ya, tinggal substitusi. Berarti B sama dengan B A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat begitu kali A min 56, sehingga bisa kita tulis B sama dengan BA kuadrat plus A min AB kuadrat min 56. Kita pindah ruas gitu ya. Mana nih yang pindah ruas? Oke ya. A plus B nya pindah ini boleh nih ya. Atau ini pindah ke kanan ya. Jadi pindah ke kanan, jadinya AB kuadrat min BA kuadrat sama dengan A min B begitu ya. Min 56. Nah, ini kita keluarkan A-nya. Seperti itu. Atau kita keluarkan AB ya. Kita keluarkan AB. Kalau kita keluarkan AB berarti ini tinggal B min A sama dengan A min B min 56. Nah, ingat A min B sendiri apa? A min B adalah 7. Berarti kalau gitu B min A adalah min 7 kan? Ya tinggal disubstitusi aja. Jadi AB dikali min 7 sama dengan ininya berapa? 7 min 56 gitu. Udah selesai, dapat AB-nya, karena yang diminta adalah AB. Nah, itu kalau ada kata terletak. Jadi jawabannya AB-nya adalah 7 ya, A. Oke. Nah, berikutnya nomor 19. Nah, ini UTBK tahun 2019 gitu. Di sini apa sih? Diketahui grafik fungsi kuadrat. Oke, diketahui grafik fungsi. Memotong garis Y sama dengan 4 di titik 1,4 sama 5,4. Seperti itu. Jika grafik fungsi menyinggung sumbu X, nyinggung sumbu X, ya udah kita gambar aja gitu ya. Nah, ini adalah sumbu X-nya, ini Y-nya. Terus di sini ada garis Y sama dengan 4. Gitu, ini 4 ya. Y sama dengan 4. Kurvanya, grafiknya memotong ini kan 1,-4. 1,4 itu berarti ini 1, berarti di sini gitu ya. Sama apa? 5,-4. 1 2 3 4 5. 5,4 sini ya. Ini adalah 1,4, di sini adalah 5,4. Nah, ini kan grafiknya motong. Dan ingat gitu ya, di fungsi kuadrat itu ada yang namanya sumbu simetri. Ya kan? Berarti sumbu simetri itu tengah-tengah antara 1,4 dengan 5,4. Berapa tengah-tengahnya? 3,4 gitu ya. Ini tengah-tengahnya. Berarti kita bikin tengah-tengahnya. Ya udah, di sini 3 gitu ya. Nah, ingat
grafiknya menyinggung sumbu X. Ya udah, kalau menyinggung itu tinggal ditempelin kan. Seret gitu, tempelin, ces gitu. Nah, oke. Dapatlah fungsinya. Nah, berarti kita cari bagaimana cara mencari fungsi kuadrat. Gitu. Mencari fungsi kuadrat ada dua. Diketahui rumus atau bukan diketahui rumus, diketahui titik potong sumbu X atau titik puncak. Nah, dari grafik ini kan udah jelas kelihatan. Kita ketahui puncak gitu. 3,0 puncaknya ya. Nah, jadi kalau pakai rumus puncak jadinya apa? Y min 0 ya, karena ini Y 0 ya. Sama dengan A X min 3 kuadrat. Nah, itu kalau rumus diketahui puncak. Oke, kalau misalkan yang nggak paham bisa lihat di itunya, atau kita bolehlah tulis dulu gitu ya. Y min Q sama dengan A X min P kuadrat gitu ya. Nah, ini puncaknya, ini P-nya, ini Q-nya gitu ya. Jadi Y sama dengan, karena Q-nya 0 ya, A X min 3 kuadrat begitu. Nah, selanjutnya nyari apa? Selanjutnya nyari A. Bagaimana menentukan nyari A? Ya, nyari A itu adalah pakai titik lainnya yang diketahui. Dari mana Om? Nah, ini kan kita udah dipakai yang ini kan. Berarti pakai yang lain. Yang lain kan ada dua di sini. Terserah pilih salah satu begitu. 1,4 atau 5,4 boleh. Oke Om, 1,4 aja. Ya nggak apa-apa. Atau Om 5,4 gitu ya. Oke, 5,4. Berarti Y-nya 4 sama dengan A. X-nya 5. 5 min 2 kuadrat. 5 min 2 5 min 3 ya. 5 min 3 kuadrat. 5 min 3 adalah 2. 2 kuadrat 4. Oke, jadi 4 sama dengan 4A. A-nya sama dengan 1. Oke, dapat A-nya 1. Yang ditanya apa sih? Grafik fungsi F memotong garis X sama dengan 2. Oh ya udah, fungsinya ditulis dulu. Yang ini ya fungsinya. A-nya dibalikin, A-nya 1. Jadinya Y sama dengan X min 3 kuadrat. Karena A-nya 1 tadi ya. Yang diminta adalah X sama dengan 2. Ya udah, kalau X sama dengan 2 berarti F2 kan. F2 sama dengan X-nya 2. 2 min 1 kuadrat. Oke, 2 min 1 lagi. 2 min 3 kuadrat. Berapa 2 min 3 kuadrat? Min 1. Min 1 dikuadratin. 1. Ya udah, berarti dapat F2-nya sama dengan 1. Artinya pada F2 1, titiknya 2,1 begitu. Ini X-nya, ini Y-nya kan. Jadi jawabannya adalah dodol. Gampang banget ya. Nomor 20. 20 juga sama nih ya. Diketahui grafik fungsi, cuman fungsi kuadratnya nggak ada. Berarti kita harus nyari fungsi kuadrat. Ingat, mencari fungsi kuadrat rumusnya cuma 2. Ciri-cirinya, petunjuknya diketahui titik potong sumbu X atau diketahui puncak. Nah, harus dicari. Ya, lihat aja di sini. Grafik fungsi mempunyai sumbu simetrinya 4. Nah, 4 kan sumbu simetri lagi nih. Gitu. Terus apa lagi nih? Melalui titik 2,0. 2,0. Ingat, kalau Y-nya 0, ini namanya apa tadi? Gitu. Ini namanya titik potong sumbu X, kan begitu ya. Nah, kalau ini apa namanya nih? Nah, kalau X-nya yang 0 namanya titik potong sumbu Y, begitu ya. Nah, artinya apa? Kita diketahui titik potong sumbu X, bukan puncaknya, begitu. Oke, berarti kalau kita gambar seperti ini ya. Yang pertama 2,0, 1, 2, 2,0 ini sumbu simetrinya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sumbu simetri ya, bikin sumbu simetri. Ingat arti dari sumbu simetri. Itu kan dibagi 2 gitu ya, sama besar kan. Oke, berarti kalau satunya titik di sini, berarti titik potong yang lainnya ada lagi di sini gitu. Tadi ini berapa? 2,0, berarti titik potong yang lainnya di sini. Ini kan 4 ya, berarti ini adalah 6,0, harus simetri begitu. Nah, itulah fungsinya dari sumbu simetri, harus paham. Berarti diketahui apa dong Om? Ya ini gitu ya, titik potong sumbu X. Rumusnya apa titik potong sumbu X? Rumusnya adalah
Oke, kalau bikin grafiknya gimana Om? Ya udah, ini kan titik potong sumbu X-nya. Terus sama titik potong sumbu Y di mana? 0,3, di sini 0,3 ya. Gitu. Ya udah, karena titiknya di sini yang hanya mungkin grafiknya begini. Nah, gitu ya. Oke. Berarti kita peroleh rumusnya Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, ini adalah X1, ini adalah X2. X1, X2 itu adalah titik potong. Berarti Y sama dengan A X min 2 dikali X min 6. Oke, Y-nya berapa? Gitu ya. Melalui apa? 0,3 nih. Karena nyari A itu gitu ya. Nyari A itu harus pakai titik yang lainnya karena ini udah dipakai, yang belum dipakai mana? Ini yang belum dipakai gitu ya. Jadi ini titiknya adalah 0,3. 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan A min 2 kali min 6 karena X-nya 0 ya. Min 12. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1/4. Begitu. Oke, berikutnya bagaimana? Ya udah, tinggal disubstitusi lagi ke sini, A-nya tinggal diganti 1/4. Berarti bisa kita peroleh Y sama dengan 1/4 dikali X min 2 dikali X min 6. Yang ditanya apa sih? Ordinat titik puncak. Oh, ordinatnya gitu ya. Ordinatnya yang diminta, ordinatnya berapa, begitu. Nah, kita kan udah tahu ininya 4 ya. Berarti, nah, jadi di sini nih ordinatnya berapa gitu ya. Nah, X-nya kan 4 di sini, gitu. Berarti kita tulis Y sama dengan 1/4, 4 min 2, 4 min 6, begitu. Jadi sama dengan 1/4, 2 min 2, jadinya min 1. Oke, ordinatnya adalah min 1. Kenapa? Karena ketika X-nya 4, Y-nya adalah min di sini ya, min 1, begitu. Jadi ordinat itu adalah nilai Y dari titik puncak ya. Ordinat itu nilai Y-nya ya. Kalau X itu berarti absis. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Gitu ya, kita hapus ini. Lanjut soal nomor 21 ya. 21. Jika grafik Y sama dengan 3X kuadrat plus 5X plus A melalui ini, ya udah ada kata melalui tadi gitu ya. Tinggal di apa? Substitusi aja kalau melalui gitu. Jadi ini Y-nya, ini X-nya kan kita substitusi. Jadi berapa? 1 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1 ditambah A. Wah, gampang banget ya. Jadi dapat nih 1 sama dengan 3 dikurangi 5 tambah A. Berarti A-nya adalah 3. Wah, dapat A-nya 3. Yang diminta apa sih? Memotong. Nah, jadi kalau misalkan memotong ya, memotong di titik X0, Y0, berarti ini namanya titik potong. Titik potong kurva ya, kedua kurva. Ini titik potong kedua kurva. Oke, A-nya juga udah dapat 3 ya. Berarti persamaannya adalah Y1 sama dengan 3X kuadrat plus 5X plus 3. Y2-nya sama dengan 8X plus 7 kali 3. Berarti berapa? 21. Nah, karena memotong berarti kita nyari titik potong. Ingat, nyari titik potong itu ada 2 cara. Substitusi sama eliminasi. Gitu. Atau bisa juga Y1 sama dengan Y2 boleh. Gitu ya. Ini namanya substitusi. Y1-nya berarti 3X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 8X plus 21. Pindahin semuanya ke kiri. Jadi 3X kuadrat min berapa nih? Min 3X min 18 sama dengan 0 gitu ya. Bagi 3 semua, jadi X kuadrat
min X min 6 sama dengan 0. Ya udah kita faktorin. Jadi X min 3, X plus 2. Jadi X-nya adalah sama dengan 3, X-nya sama dengan min 2. Nah, jadi di sini X0 sama X0 ya. Karena kan titik potongnya ada 2. Tapi di sini ada syarat X0-nya kurang dari 0. Oke, berarti ini enggak kepake. Yang dipakai adalah minus 2. Ya udah, minus 2 dimasukin gitu ya. Terserah nih untuk mencari Y0-nya ya. Boleh ke pertama, boleh yang persamaan kedua. Sama aja nanti hasilnya gitu ya. Cari yang paling enak. Oke, kita pakai yang ini gitu ya. Jadi Y0 sama dengan 8 dikali X0-nya minus 2. Gitu ya, tinggal diganti aja X-nya ya. Min 2 ditambah 21. Jadi sama dengan min 16 ditambah 21. Jadi sama dengan 5. Yang ditanya apa sih? X0 kurangi Y0 gitu. Jadi X0 dikurangi Y0 sama dengan X0 nya adalah min 2 dikurangi min 5. Dikurangi 5 ya. Jadi sama dengan min 7. Jadi jawabannya adalah bebek. Wah, gampang banget ya. Oke, silahkan. Kalau misalkan ada yang nggak paham, tanya di kolom komentar. Berikutnya, nomor 22. Nih ya, jika A dan B merupakan bilangan real yang berbeda. Oke, A sama B-nya bilangan real berbeda. Terus grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3AX min 5A. Dan fungsi X kuadrat plus 3BX min 5B. Keduanya melalui titik ini. Nah, ini artinya apa kalau keduanya melalui ini? Berarti keduanya merupakan titik potong begitu ya. Jadi X0 Y0 itu adalah titik potong. Ingat kalau titik potong bagaimana? Ya tinggal eliminasi substitusi aja gitu ya. Oke, berarti karena ini titik potong berarti tinggal Y1 sama dengan Y2. Oke, berikutnya Y1-nya apa? Ini Y1-nya. Jadi X kuadrat plus 3AX min 5A sama dengan X kuadrat plus 3BX min 5B. Begitu. Udah, selanjutnya gimana? Jadi ya, tinggal di eliminasi ya. Ini habis. Oke, jadi 3AX min 5A sama dengan 3BX min 5B. Oke, berikutnya, wah gimana nih ya? Ini berarti A sama dengan B nih, gitu ya. A-nya sama dengan B atau bisa kita tulis A 3X min 5 kan sama dengan B 3X min 5. Ya udah dapat X-nya ini gitu ya. X-nya adalah 5/3 gitu ya, dapat ya. Kenapa? Ini harus sama, kiri dengan kanan ini harus sama ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Dapat ya, beres. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau misalkan ada yang tanya, tulis di kolom komentar, gitu ya. Silahkan like, subscribe, dan komen, gitu ya. Biar Om Jar doain adik-adik sukses di UTBK-nya, mudah mengerjakan UTBK-nya gitu ya, dan apa ya, dapat soal-soal yang mudah-mudah gitu ya. Amin. Oke, sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.